Itu parah banget. Dan for information, ini film Cina. Bukan film bule? Bukan. Di Cina sendiri dia memerangi judi online. Padahal pabriknya dari sana juga? Enggak juga. Oh, enggak juga. Ini yang persepsi ya. Ada yang bilang asalnya dari Cina. Iya, banyak yang bilang. Tapi gue nggak tahu pasti ya. Ya. Orang-orangnya mungkin orang-orang Cina, mungkin. Betul. Ya. Tapi yang pasti di sana judi boleh, gitu. Tapi ketika judi legal ya di sana. Ketika judi, kalau nggak salah ya. Kalau ketika judi itu kawin dengan pinjaman online, kawin dengan beranak penipuan online, gitu ya, ini yang bahaya. Kalau menurut gua, tindakan-tindakan rekursif kayak nutupin website, ngeblok website, IP gitu ya, itu silakan aja. Itu karena legal matter lah kalau itu tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Gua setuju, silakan dijalankan. Tapi permasalahannya gini, masalah sosial itu nggak bisa diselesaikan dengan hukum. Contoh ya, kemiskinan nggak bisa diselesaikan dengan hukum, gitu. Kemiskinan harus dicari dulu sumbernya apa. Teman-teman ini kalau menurut gua yang kemudian dalam lingkaran setan ya, judi online, pinjaman online, penipuan online gitu ya. Yang kemudian tersangkut di sini semua itu rata-rata mereka butuh uang. BU. Nah, ketika kita bicara butuh uang kan faktornya banyak nih. Ya. Lu bayangin sekarang ada orang misalnya di satu daerah tertentu di Indonesia, anggaplah dia ekonominya rendah, anggaplah begitu. Dia nggak punya uang buat ngasih jajan anaknya. Di saat yang bersamaan dia nggak bisa nyiapin uang buat biaya sekolah anaknya. Di saat yang bersamaan ternyata sekolahnya nggak gratis. Di saat yang bersamaan dia nggak punya uang buat makan dia sehari-hari dengan keluarganya. Dan dia nggak bisa ke kantor karena uang bensinnya habis dan nggak bisa beli bensin. So pilihan terakhirnya apa? Kalau dia malu misalnya pinjam ke orang, atau misalnya dia udah terlalu banyak utang di teman-temannya, pilihan terakhirnya apa? Pinjaman online. Pendaftarannya ke sana gitu. Nah jadi TikTok kemudian bikin satu aturan, yaitu community guideline. Aturan inilah yang kemudian membreakdown semua aturan tentang konten di TikTok. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Berkali-kali, beratus-ratus kali, bahkan gak nyampe ribuan lah. Gue ngomong di radio, di beberapa talk show, beberapa pembicaraan dan diskusi, bahkan di sosmed, gue bilang gitu. Indonesia ini darurat community guideline. Kita nih gak punya community guideline. Ya, ketemu lagi di Radio KW. Ya. Bareng sama Anu dan Aan. Oke, An, dapat berita apa hari ini? Hari ini gua dapat yang lagi rame kasus judi online, pinjol dan nipol nih. Kenapa tuh? Kalau ngomongin Kominfo pasti nggak lepas dari kasus-kasus yang lagi panas nih, Nu. Kayaknya judi online, judol, pinjaman online, terus penipuan online, banyak lah yang terjadi di sekitar lingkungan kita nih, Nu. Kayaknya marak judi online ini ternyata berdampak sangat-sangat negatif, terutama di lingkungan. Kayaknya sih di semuanya ya, Nu ya. Kalau gue ngelihat di teman-teman gue, ya. Teman-teman lu banyak yang judi online? Iya, serius. Katanya iseng. Pak, ini Pak. Teman gue. Katanya informan iseng. Pak, ambil aja. Tuh kan gue kasih tahu yang benar. Kan gue kasih tahu juga yang benar. Oh iya, tapi gue jangan ditangkap dong. Enggak. Jadi alasannya dia iseng, Nu. Iseng, ketagihan, depo. Enggak, bersih gue. Bersih itu gak ada buktinya maksudnya? Iya, gak kadang gue nitip, Nu. Pak. Jadi begitu, Nu. Jadi kayaknya PR besar juga nih buat Bapak Budi Arief bahwa mengatasi judi online itu memang. Budi Arief tapi kan yang lama. Yang baru ini. Bu Mutia. Ya, Bu Mutia ini yang gimana ya? Kalau gue bilang hampir semua kalangan sih, Nu. Gue juga bingung juga berkata-katanya, hampir semua kalangan. Iya sih. Ya kalau lingkungan lu aja terdekat lu ada, kira-kira ada, serius. Mereka motifnya apa sih? Motifnya iseng, Nu. Menurut lu itu bagus gak? Ya enggak lah, karena gue juga gak suka judi online sih. Nah kenapa? Kalau lu kenapa? Lu kenapa gak ikutan judi online? Pertama memang dasarnya gue gak suka judi.
Pertama mungkin karena lu gak punya uang. Jangan dibuka dong. Kalau udah ada gue ke Las Vegas, no. Lu gak suka judi tapi lu pengen uang ya kan? Kalau uang sih ya siapa sih yang nggak. Tapi kalau uang dari judi haram, janganlah. Tapi kalau lu gak tahu itu uang judi, mau. Oke, terus apa lagi? Kenapa lu nggak ikutan judi online itu dulu? Kenapa lu nggak ikutan? Ya karena memang emang gue suka. Kedua memang gue lihat teman-teman gue yang main itu kok kayaknya kayak edik gitu loh. Oke, terus? Pernah waktu itu gue ada contoh negur teman gue gitu. Gue saat waktu itu butuh dia kan. Gue pikir mainnya Cewek. cowok lagi ada butuh inilah kerjaan lah. Aku butuhnya cowok tuh ya. Sialan lo. Cewek dong butuhnya. Enggak, saking asiknya tuh dia lupa ngindahin. Oh iya sorry bro, tadi tanggung. Gini. Itu judi online atau game online? Judi online. Ntar geser. Tanggung mau dikit lagi dapat. Sampai dia, ya maaf ya gitu kan. Keluar kata-kata kasar. Depo lagi. Kunyuk gitu ya. Ya kayak gitulah. Itu manggil lu kali. Kebetulan gue di sebelahnya. Pokoknya gitulah, intinya gitulah. Itu main apa sih dia? Yang ada Zeus gitu gue liat tuh. Terus Gak tahu tuh. Cuma orang yang pernah judi online. iya kayak kan gue liat sih iklan sering lewat. Gue nggak tahu. Mau itu Zeus, yang gue tahu Zeus itu anak bapaknya Hercules. Iya kan tapi sering lewat gitu loh. Sering lewat di FYP terus di Instagram gue sekarang lewat iklan dan segala judi macam. online tuh. Tapi kan emang, gue lewat doang tapi lah. emang algoritma iklannya tuh emang begituan. Jadi misalnya gini, jangankan lu yang suka judi online ya, misalnya. Nggak suka gue diralat dong. Misalnya An suka judi online atau teman-teman lah di luar sana yang gue nggak main judi online itu atau lu nggak main judi online, tapi lu pernah nyari berita tentang judi online, iklan di sosmed lu akan judi online. Percaya deh. Oh dia ngebaca begitu? Itu bagaimana SEO dan keyword berjalan, bagaimana targeted keyword berjalan di digital gitu. Jadi kalau lu pernah buka situs itu dan lu dapat iklannya gitu ya, belum tentu juga lu pemain judi online gitu. Tapi karena lu pernah masuk ke algoritma itu, jadi ya lu dikejar tuh. Segitu mudahnya dia mempromosikan. Kan lu di ini lu ya, di apa sih itu nih timeline lu? Pernah ada pinjaman online nggak? Pinjam suka lewat juga ada beberapa. Karena dia sering pinjam online kalau itu. Wah lagi kan. Tapi iming-imingnya gila loh Nuh. Pencairan cepat segini-gini nih buat apa gitu. Nggak ada, cuma sekian persen potongan atau apa. Banyak lah iming-imingnya gitu. Oke, sebelum kita masuk ke judi online. Lu pernah nonton film Nomor Bet nggak? Nomor Bet belum. Duh, bungkuk gua nih. Duh, kenapa? Gini dong, gini. Otaknya bicara, dia otaknya bicara. Enggak. Jadi film Nomor Bet ini satu film yang ada di Netflix ya. Yeah. Sebut aja Netflix gitu. Yeah. Itu tentang judi online, penipuan online dan pinjaman online. Oh, Jadi semuanya all tuh. Judol, pinjol, sama pinol. Penipuan online. Penipuan online. Tiga-tiganya lengkap dalam satu film. Itu dijelasin. Ya kita bikin yang baru. Oh iya. Pinol. Penol. Penol. Ya. Penipuan online kan. Iya. Pindol enggak? Pinjol. Pinjol udah ada. Udah. Pendol. Mendol. Oke, udah lah ya. Terima kasih buat udah nonton YouTube kita ya. Aja cuma ngomongin itu doang. Pendol lagi. Ya itulah. Iya pokoknya. Di satu film itu tuh buat teman-teman yang pengen tahu, yang pengen tahu nih betapa kusutnya kalau lu udah masuk ke jaringan penipuan online ini ya. Itu parah banget. Dan for information, ini film Cina. Bukan film bule? Bukan. Di Cina sendiri dia memerangi judi online. Padahal pabriknya dari sana juga? Enggak juga. Oh enggak juga. Ini yang persepsi ya. Ada yang bilang asalnya dari Cina. Iya banyak yang bilang. Tapi gue nggak tahu pasti ya. Orang-orangnya mungkin orang-orang Cina. Mungkin. Betul. Ya. Tapi yang pasti di sana judi boleh. Gitu. Tapi ketika judi. Legal ya di sana? Ketika judi, kalau nggak salah ya. Kalau ketika judi itu kawin dengan pinjaman online. Nah. Kawin dengan beranak penipuan online. Nah. Gitu ya, ini yang bahaya. Lu kalau nonton filmnya, lu akan tahu. Kalau
lu di sisi sebagai pengguna. Kurang ajar. Enggak, di film itu diceritain lu GR banget. Aja. Jadi di sisi pengguna diceritain. Iya. Di sisi keluarga pengguna lu diceritain. Iya. Di sisi yang bikin judi online-nya juga lu diceritain. Nah, jadi ada 3 banyak sisi ya Nah, yang diceritain. dan ini yang menariknya adalah ini kalau kita kembangkan di film itu Iya. berkaitan sama TPPO atau jual beli orang. Ya. Wah. Ini yang lagi marak nih di Indonesia gitu. Dan rata-rata kalau misalnya lu dengar cerita atau baca berita gitu ya, rata-rata mereka tuh penipuannya bukan kerja di Cina akhirnya, tapi kerjanya di daerah-daerah masih daerah dekat Indonesia juga. Gitu. Ada Thailand kalau nggak salah ya, Kamboja dan lain-lain gitu. Nah, mereka story yang beredar di masyarakat saat ini adalah banyak yang kemudian dikurung di satu tempat di Filipina di kayak gitu. perusahaan di gudang area lah gitu ya, dan mereka bekerjanya di sana. Nah, dulu waktu berita itu beredar gue sempat bingung mereka di sana ngapain. Ya, ada iklannya kali ya, jadi operator judi online tuh terus ngapain gitu kan. Nah, setelah gue nonton film No More Bets, gue akhirnya ngerti orang-orang itu mesti ngapain. Jadi ada beberapa divisi, ada divisi yang namanya dia nyari informasi, dia masuk ke WhatsApp grup, dia masuk ke chat, dia masuk ke forum untuk tahu siapa nih di forum ini yang orangnya punya duit. Orangnya punya harta nih. Jadi begitu orang ini online, dia kasih tahu nih divisi ini, dia kasih tahu ke divisi marketing. Ini lagi online bos, lu deketin dah. Nah, begitu dia online, lu dikasih iklan tuh. Nih mau ikutan gak ini? Begitu lu ikut sana, lu dikasih daya tariknya antara uang atau cewek biasanya. Gitu. Lu masuk ke sana, udah tuh lu 1 kali menang dapat duit, 2 kali menang dapat duit. Ketika lu sampai di level tertentu, lu udah nggak bisa menang tuh. Nah di sana biasanya levelnya lu udah addict. Gitu, lu udah edik, ya lu nggak bisa menang, gitu. Nah itu kurang lebih ceritanya si film No More Bet lah. Tapi lu mesti lihat karena gua harus lihat. Film ini tuh ngegugah dari sisi emosionalnya. Gitu. Ada 3 tadi lu bilang dari emosionalnya sisi. Kenapa? Karena mereka pakai bahasa Cina, jadi gua nggak ngerti. Kurang ajar. Emosi. Ada translate-nya, no? Ada ya. Nah itu. Dia kalau jago fitur bahasa translate-nya Cina di centang. Kan lu jago. Jadi nggak menarik tadi Anu bilang ada cuma dari tahu, sisi ada dari sisi pemainnya, sisi pembuatnya dan sisi keluarganya. Oke, menarik juga. Karena memang ada kejadian tuh ini kali lagi teman gue juga memang itu kejadian benar. Ini temen real. Banyak masalah ya? Nggak tahu gue. Ini real no. Berarti yang tadi nggak ada yang real? Enggak. Ini real no, real. Real atau short? Short. Nah, jadi gini. Dia bela-belain pinjol demi depo. Depo itu apa? Depo judi online. Tahu ya, kayak gitu gue nggak tahu. Enggak apa, bohong lo nggak tahu lo. Enggak, depo itu apa? Deposit buat judi online, bela-belain. Ini ya, pinjam gue nggak online. suka sama Gen Z juga nih. Tolong ya, deposit adalah deposit. Ya. Kalau disingkat tuh DPST. Ya. Orang bilang gitu, depo pokoknya istilahnya begitulah kan. Itu kan bahasa-bahasa yang akhirnya jadi jelek gitu loh konotasinya gitu. Definisinya tuh jadi jelek gitu. Terus jadi dia nggak sama kayak di film itu. Iya, akhirnya kejerat pinjol dan pinjolnya katanya ilegal. Sampai gue di WhatsAppin sama debt collector itu bahwa si A minjem ini. Tolong dingin ini. Gue konfirmasi, bro, lo ada apa nih? Kok ada yang WhatsApp ke gue? Begini. Udah lewatin aja bro, gini. Gue jadi nama baik dia. Emang jalan berlubang lo lewatin? Iya. Tercemar gitu loh. Tapi dia tetap aja gak kapok-kapok. Sehari itu kalau misalnya gak diingetin sama teman-teman tuh bisa HP 5 juta. Ya, itu, kalau ada kesempatan dia break gitu, kita event ada break, main itu. Itu break, main gitu lah. Apa ya, ya emang ngeri sih maksudnya. Karena semuanya tuh iming-imingnya duit. Nah kalau gua melihat dari sisi ini juga. Gue pernah terlibat di satu dialog juga tentang judi online. Gue bilang salah satu faktor utamanya adalah ya ini kalau kita bicara pemberantasan ya. Atau kita bicara gimana sih caranya judi online salah satunya untuk hilang gitu. Kalau menurut gue tindakan-tindakan rekursif kayak nutupin website, ngeblok website, IP gitu ya itu silakan aja. Itu karena legal matter lah kalau itu tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Gue setuju, silakan dijalankan. Tapi permasalahannya gini, masalah sosial itu nggak bisa diselesaikan dengan hukum. Contoh ya, kemiskinan nggak bisa diselesaikan dengan hukum.
gitu. Kemiskinan harus dicari dulu sumbernya apa. Oke. Teman-teman ini kalau menurut gua yang kemudian dalam lingkaran setan ya, judi online, pinjaman online, penipuan online gitu ya. Yang kemudian tersangkut di sini semua itu rata-rata mereka butuh uang. BU. Nah, ketika kita bicara butuh uang kan faktornya banyak nih. Ya. Lu bayangin sekarang ada orang misalnya di satu daerah tertentu di Indonesia, anggaplah dia ekonominya rendah, anggaplah begitu. Dia nggak punya uang buat ngasih jajan anaknya. Di saat yang bersamaan dia nggak bisa nyiapin uang buat biaya sekolah anaknya. Di saat yang bersamaan ternyata sekolahnya nggak gratis. Di saat yang bersamaan dia nggak punya uang buat makan dia sehari-hari dengan keluarganya. Dan dia nggak bisa ke kantor karena uang bensinnya habis dan nggak bisa beli bensin. So pilihan terakhirnya apa? Kalau dia malu misalnya pinjam ke orang, atau misalnya dia udah terlalu banyak utang di teman-temannya, pilihan terakhirnya apa? Pinjaman online. Pilihan ke sana gitu. Nah jadi faktornya kalau menurut gua salah satunya ya pinjaman online ini ya karena orang butuh uang gitu. BU. Ini masalah sosial, bukan hanya masalah hukum gitu ya. Asik. Ini masalah sila kelima, asik. Ya itulah sila maksud kelima. gua. Lalu masuk ke penipuan online. Wah, penipuan online kan banyak banget ya. Banyak itu ada yang ketipu. Bentuknya koperasi. Ayo kumpul semua, kumpulin uang. Itu gue baru tahu tuh. Beberapa tahun yang lalu lu mungkin pernah dengar kasus Cipaganti ya. Ini koperasi yang datang ke desa atau sama Cipaganti, terus dia bukan bank keliling ya, bukan. Akhirnya uangnya dibawa kabur. Dan itu bukan kejadian pertama. Sering. Itu banyak kejadiannya gitu. Oh dia belusukan ke desa-desa kayak gitu alasannya ya, seperti itu. Dia bikin koperasi apalah di desa-desa terus akhirnya uangnya dibawa kabur dan itu banyak. Dan itu tuh gak pernah selesai gitu. Itu gak pernah selesai gitu. Tapi kenyataannya gini, wahai pemerintah. Ketika koperasi-koperasi dan pinjaman-pinjaman itu laku di Indonesia, berarti orang Indonesia emang butuh. Itu loh masalahnya. Lalu judi online gitu ya. Gue di dalam dialog yang pernah gue datengin gitu, gue diskusi, gue bilang salah satu faktor untuk ngurangin judi online adalah kasih kerjaan, kasih kegiatan. Orang kalau ada kegiatan, mungkin dia akan lepas handphone lebih lama daripada pakai handphone saat kerja, gitu. Nah, berarti teman gue itu bukan nggak dikasih kerjaan, dia kerja, tapi sela-sela kerjaan, sela-sela rehat, dia malah main. Berarti gitu. Kerjaannya kurang banyak. Iya juga, make sense juga ya. Coba kalau lu kerjaannya misalnya gini, lu adalah orang yang naliin kabel listrik di sutet misalnya. Nggak mungkin lu sambil judol. Ya. Mungkin. Ya. Begitu turun pun juga lu nggak mungkin judol karena lu tegang pasti kan. Di sutet lo gila. Makanya. Iya. Jadiin aja mereka tentara. Aduh, tentara juga ada. Wah, jadiin polisi juga ada. Alah, jadiin DPR juga ada. Aduh, gimana ya? Jadiin staf kementerian. Ada juga. Kemarin baru ketangkap tuh. Berapa orang? Apaan? Yang ditangkap staf dari Komdigi atau Kominfo zaman dulu. Judulnya lintas daerah dan lintas profesi. Yang ditangkap. Oh, yang ditangkap. Yang di Kominfo itu ada 11 orang kalau nggak salah itu. Nah, itu ditangkap itu lu bayangin deh. Belum public figure yang mempromosikan lu. Enggak, lu bayangin Kominfo. Kominfo adalah salah satu garda terakhir kita untuk memerangi judi online secara hukum di pemerintahan ini gitu. Tapi ternyata ada orang di dalamnya yang manfaatin posisi. Dia bilang kan di tempat inilah, di tim inilah itu ada informasi nih, oh website ini diblok, oh ya ini biarin aja. Oke. Kita ini aja, kita tanya mau bayar berapa. Waduh. Nah ini yang terjadi nih. Waduh. Ini yang terjadi ketika power yang sebegitu besar gitu ya dipercayakan sama orang-orang yang kemauannya juga sebegitu besar gitu. Dan ini kan katanya dibahas di beberapa YouTube, dibahas beberapa berita dan juga di RDP kalau nggak salah. Perputaran uang itu triliunan. Nggak mungkin Pak cuma 11 orang. Kalau menurut gua ya logikanya sih nggak mungkin 11 orang. Mungkin 12 orang. Waduh, beda satu. Yang satu gendut pasti. Adit tuh. Nah ini gue dapat info profesi terjerat judi online. Salah satunya anggota DPR. Aparat penegak hukum, PNS, pejabat daerah, pensiunan, dokter, wartawan, kalau notaris. Kalau itu sih semua. Gila. Maksudnya
yang spesifik lah, kayak contoh ya kemarin di RDP DPR bareng sama Kapolri. DPR bilang Pak Beni kalau nggak salah, Pak Beni di Komisi 1 atau Komisi 3 lupa gue, 1 kalau nggak salah. Pak Beni bilang gini, Pak Listio berani nggak nangkap anggota dewan? Pak Listio berani nggak setelah itu juga menangkap anggotanya kalau memang terbukti? Ini kalau menurut gue menarik. Jawaban beliau? Ya beliau kan bilang ya saya akan siap. Iya. Waduh. Karena copot jabatan. Hebat. Cuma kan kembali. Panggung ini kan udah terlalu sering kita lihat gitu. Statement seperti ini kan udah terlalu sering kita lihat. Hasilnya kan ya kita nggak ngelihat. Hasilnya gini lah. Hasilnya dari panggung-panggung itu hasilnya adalah Setbor ditangkap. Itu hasilnya tuh. itu hasilnya tuh. Ya please lah, maksudnya nggak gitu juga caranya. Maksudnya kalau semua tiba-tiba ditangkepin gitu ya, kalau menurut gue jadi agak unik gitu. Karena kita tahu banyak orang yang artis-artis misalnya. Iya. Ada yang ditangkap nggak? Nggak ada, cuma diperiksa doang. Nah, kenapa Setbor ditangkap? Karena dia bukan artis. Nah itu pertanyaannya. Wow. Tapi ternyata Provinsi Dia Jawa bukan Barat. artis Pak, saya mah artis, saya nggak ditangkap ya. Saya artis Pak, dia Pak temennya Pak. Artis TikTok. Artis juga ya berarti ya? TikTok artis juga ya? Karena ada yang artis sinetron. Iya. Nah itu kan juga ya banyak orang ada orang lah salah satu yang ngomong itu di YouTube-nya Forum Keadilan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gue lihat. Jangan sampai Mahfud MD juga pernah bilang jangan sampai kemudian ini tuh tajam ke bawah tumpul ke atas gitu loh. Oh, gitu. oke. Itu bahaya tuh. Jadi timpang tindih gitu. Dan satu lagi yang menarik. Ini staf-staf yang di di Komdigi yang ketangkep ini kan dia masuk zamannya Pak Budi Ari. Waktu zamannya kementerian namanya Kominfo. Ya masa Pak dirjennya nggak tahu sih Pak? Nah, katanya masa sih nggak tahu gitu. Putaran uangnya besar loh Pak, triliunan gitu. Terus katanya ada orang yang sebenarnya nggak lolos di perekrutan Kominfo, tapi bisa masuk lewat jalur khusus. Jalur khusus. Nah, gue cuma mau menghimbau gini kepada Ibu Mutia Hafiz, Menteri Komdigi kita yang baru, dan Prabu teman gue, Bu kalau lu masih temenan gue ya, tolonglah kasih tahu saya jalur khususnya yang mana, saya pengen masuk. Ikut katanya. Ya karena gila loh, Indonesia ini kan angkatan mudanya aja yang baru lulus kuliah dan mau cari kerja aja jutaan ini, aduh gimana ya, gue tuh kesel sebenarnya karena udah mah dia masuk lewat jalur khusus ya. Terus udah gitu dia ngerusak gitu kan. Aduh. Terus gue nggak tahu nih nanti hukumannya apa sih, pengen tahu aja gue gitu. Ya mungkin copot jabatan? Enggak, 3 bulan. Diberhentikan secara tidak hormat tapi tetap dapat pensiun dan dia dikeluarkan dari Kominfo. Nggak apa-apa sih dapat pensiun ini ya kan. Oh iya ya, mestinya nggak dapat ya. Jadi kalau kita bicara misalnya korupsi digantung gitu ya. Terus yang kayak gini diapain? Nah itu juga itu juga masalahnya Kementerian Hukum tuh Pak Yusril ya kan, dan jajarannya tolonglah dilihat ini dari sisi aspek hukumnya tuh gimana, jangan sampai dia nih soalnya Pak, orang-orang Kominfo ini kan orang-orang yang punya kuasa gitu loh untuk nutup atau nggak nutup satu website yang website ini tuh diperangi oleh negara Pak, bukan oleh Kementerian Bapak doang, oleh negara ya. Gitu loh. Terus hukumannya apa nih? Tindak lanjutnya apa nih? Gitu. Nah ini yang kalau menurut gua itu Pak tolong diceritakanlah sama kita. Atau Bapak mau ke podcast ini ya kan? Gantiin Aan. Siapa? Gua gitu. ikut Pak. Dan kata Pak Listio katanya Budi Ari mau dipanggil. Kenapa tuh? Ya terkait dengan waktu dia masih menjabat jadi Kominfo kan orang itu masuk di sana. Staff-staff itu masuknya di sana. Ya emang maksudnya lagi di jalan, Pak Bun. Nah, baru gue mau ngomong. Karena memanggil itu adalah bagian dari silaturahmi. Iya, salam ya. Manggil. Tegur sapa ya. Manggil. Mas Anu, apa kabar? Manggil. Sementara Setbor tangkap. Bukan dipanggil.
Ada 27 yang dia panggil doang ya? Ya. Diperiksa sama Bareskrim. Diperiksa. Itu diperiksa doang tuh. Ya. Dan karena mereka artis ya. Kalau Sedward kan bukan artis. artis Makanya TikTok katanya. Hati-hati buat lu yang bukan artis. Ngeri. Ya ini ya itulah hubungannya. Mungkin Pak Natalius Pigai bisa bantu dengan HAM-nya gitu ya. Mana yang HAM-nya orang-orang yang artis yang ada yang bukan gitu. Tolong disamakan lah. Beda ya. Harusnya disamakan. Harus beda ya. Oke, lanjut An. Nah, fakta uniknya yang gue lihat di sini nih, ternyata daerah ada daerah-daerahnya dan daerah terbesar yang terinfluence terkena virus judi online itu yang terbanyak adalah Jawa Barat. Wah, bener dong. Bagus. Karena Jawa Barat juga salah satu daerah yang paling Bandung paling berpengaruh ketika Pilpres ya. Ya, salah satunya. betul. Jadi pelakunya aja ini 535.644 orang. Nilai transaksinya sekitar diperkirakan 3,8 triliun. 553.000 orang. 500 Jawa Barat tuh berapa banyak ya orangnya? 535.644 orang. Mudah-mudahan pelaku. Mudah-mudahan Jawa Barat itu penduduknya lebih dari 10 juta lah ya. Jadi cuma berapa persennya tuh. Iya. Kalau ternyata penduduk Jawa Barat 1 juta, berarti 50% itu. Di online. Peringkat kedua DKI Jakarta. DKJ sekarang DKJ. Tapi nggak tahu ya kalau gue agak sulit mempercayai data itu. Oh, oke. Karena gini. Kenapa tuh, Nuk? Bisa nggak sih gitu ya? Gue ikutan judi online, tapi gue pakai VPN Jawa Barat misalnya. Oh. Pakai IP Jawa Barat. Misalnya. Mungkin dia kayak gitu nilainya kali mungkin. ya. Mungkin. Karena gini, risetnya. Kalau misalnya terdeteksi ada orang segini banyak, berarti harusnya ada 553.000 orang yang lagi diperiksa sekarang. Oh iya, ya benar kan? juga ya. Itu logika aja sih. Logikanya iya. Mungkin logika saya salah. Ya tapi begitulah. Iya. Dan juga ada anak-anak kecil juga ya. Nah, ini anak-anak kecil nih aduh. Nah, ini berat sih. An, silakan An. Ya jadi dari Menkom Digi Ibu Mutia Hafid mengatakan ada sekitar 80.000 anak di bawah usia 10 tahun yang terpapar judi online. Kira-kira ditangkap gak tuh? Anak tersebut terpapar judi. Nah, gue gak tahu deh. Gak tahu Nu, gue bingung mau nangkapnya. Kan di bawah umur ya Nu ya. Ya tapi kan terpapar judi judol online. melalui game online di handphone. Handphone lagi gara-garanya perantaranya ya. Ya pastilah. Teknologi. Gak ada sekarang judi online pakai kertas cuy. Namanya online lo gimana sih? Ya iya. Tenang bang, nanti gue kasih tahu caranya. Pakai GoPay. Iya kadang-kadang bisa itu kan bisa di minimarket katanya Pak Prot. Ya karena deposit. Bocah-bocah lagi ya, maksudnya gue. Iya. Ya gimana ya Bu ya, karena gue inget banget. Coba teman-teman yang nonton YouTube acungkan tangannya kalau Anda ingat gitu ya, bahwa pemerintah Indonesia itu mendorong digitalisasi. Waduh. Tapi ya. Salah satu akibat dari mendorong digitalisasi adalah saat itu kalau nggak salah itu munculnya e-sport. E-sport, ya. E-sport ini artinya buat beberapa orang dan mungkin banyak ya adalah game online. Game online. Dan salah satunya adalah yang gue pernah baca ya di salah satu Instagramnya seorang tokoh lah gitu. Mendorong digitalisasi di Indonesia adalah gimana caranya bukan cuma game-game orang luar negeri aja yang ada di Indonesia, tapi game-game orang Indonesia yang ada di Play Store yang dipakai di Indonesia. Iya banyak juga ya. Siapa yang bisa jamin game-game itu bukan judi? Waduh, gak ada juga yang itu pertanyaan besarnya. Jadi nggak bisa kita buka keran digitalisasi nih, kita buka kerannya. Tapi begitu keruh, wah keruh nih, kita saringin nih yang keruh-keruhnya, nggak bisa. Lu tutup kerannya, itu paling benar. Nggak bisa pakai filter kayak gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Lu tutup kerannya. Kalau pakai filter, pertanyaannya adalah Indonesia kan bukan pemilik Google Play, bukan pemilik Apple Store. Iya. Gitu. Gue kemarin, tadi sore, gue iseng nonton videonya Chow Zen, itulah ya, dia CEO-nya TikTok. Dia bilang setelah ditegur di Senat di Amerika,
TikTok kemudian bikin satu aturan, yaitu community guideline. Aturan inilah yang kemudian membreakdown semua aturan tentang konten di TikTok. Nah itu yang terjadi di Indonesia. Berkali-kali, beratus-ratus kali, bahkan gak nyampe ribuan lah. Gue ngomong di radio, di beberapa talk show, beberapa pembicaraan dan diskusi, bahkan di sosmed, gue bilang gitu. Indonesia ini darurat community guideline. Kita nih gak punya community guideline. Di Twitter kita nggak ada community guideline Indonesia. Siapa yang mau negakin? Kominfo bilangnya enggak, kita pakai aturan hukum aja. Nggak bisa gitu Pak. Bapak beda juga ya. Begitu Bapak bilang digitalisasi, mikirnya harus digital Pak. Itu yang penting. Ya. Gitu. Jadi ya, bravo. Maksud gua aturannya di platform itu ada community guideline. TikTok itu kalau nggak salah di si Chow siapa gitu ya, dia bilang dia meng-hire 10.000 orang untuk content curation. Jadi dikurasi semua kontennya. Dia. Oke. Karena AI sendiri nggak mampu 100% untuk ngefilter itu. Dia nge-hire 10.000 orang dia mungkin dan dia bilang itu investment yang besar buat TikTok dan itu yang berguna buat pengguna TikTok dan mereka lakukan itu gitu. Itu investmentnya TikTok. Nah sekarang pertanyaannya gini, investmentnya Instagram gimana? Investmentnya Facebook gimana? Iya. Community guideline Indonesia-nya Twitter gimana ya? Gitu. Twitter gimana? Twitter Indonesia gimana? Speak up lah. Mana community guideline-nya gitu. Jadi jangan karena Bapak di Kominfo atau Bapak di Komdigi gitu ya. Oh ini tinggal kita ban, ini kita take down. Gampang Pak masalah take down mah. Tinggal keluarin surat kan. Cuma kan masalahnya nggak fair gitu. Nggak gitu caranya. Kalau menurut gua ya. Bentuk itu community guideline sehingga orang-orang itu dikasih awareness, dikasih literasi. Nggak boleh lu kayak gini, lu nggak boleh kayak gini. Ada aturan community guideline Indonesia. Nah di US mereka ada US community guideline. Oh ada ya di luar. Di kita tuh nggak ada gitu. Itu dia. TikTok kan, wah rame-rame semua menyerang TikTok. Sampai TikTok bikin kantor di Indonesia. Iya. Mereka punya CS-nya, mereka punya marketingnya, mereka tim community buildingnya ada di Indonesia. Instagram di mana? Belum ada. Lu komplain ke Instagram kemana? Susah kan? Susah. Email paling. Jangankan Instagram nih, gue kasih tahu satu ugly truth. Ini ugly truth ya. Ugly truth. Gue sebenarnya udah pengen ngomong ini dari 10 tahun yang lalu. Wah lah. Apa tuh? Facebook. Enggak, jadi gini. Ada hubungannya dengan sistem pelaporan di Indonesia. Ya. Kalau kita ngomongin Meta, Facebook ya, susah lah lu mau ngelaporin apa juga susah di sana. Ya. Ya kan? Terus? Being verified aja susah gitu kan, apalagi melaporkan gitu. Being verified. Yang lucunya adalah gue pernah dapat info tentang dugaan kekerasan terhadap anak. Gue lapor kemana? PPAI dong, ya kan? Terus? Gue lapor nih lewat websitenya. Gue disuguhkan sebuah form yang sangat panjang dan berlapis-lapis. Diisi gua semuanya harus tahu informasi anak ini di mana tinggalnya dan lain-lain. Sorry nih. Sorry nih. Keburu. Kalau saya lihat kejadian itu di pinggir jalan, betul. Saya nggak tahu alamatnya di mana. Betul. Nah ini tuh ada yang salah. Berpikirnya nggak digital, gitu loh. Gue pernah komplain juga ke Yayasan Perlindungan Konsumen di Twitter ketika dia ada dialog di Radio El Sinta. Gue bilang, Pak, di Twitter itu ada fitur gambarnya message, gambarnya email gitu ya. Iya. Gambarnya surat, amplop putih. Itu gunanya Pak, Bapak nggak perlu follow akun itu, tapi Bapak bisa nge-DM akun itu, oke? Nah, kalau ngeklik di sana, gue lembaga perlindungan konsumen, gue klik tuh gue DM, gue mau ngelaporin gini-gini ini, nggak pernah ditanggepin. Lewat aja. Aduh. Nah dalam dialog dengan El Sinta gue tanya kenapa gak pernah ditanggepin. Dia bilang ya mas kita gak bisa ngambil aduan dari sosial media. Semua ada verifikasinya. Maaf pak, bapak gak digital. Itu aja satu tuh. Iya. Karena begitu di sosmed bapak bisa tahu timeline saya gimana. Saya siapa, bener gak orangnya. Itu dulu verifikasi paling dasar pak. Timeline. Dan itu mudah banget pak. Wih. Gitu loh maksud gue. Hal-hal seperti ini tuh lucu gitu. Sekarang ya, yang lebih rame lagi. Sekarang lagi ngetren nih. Lapor Mas Gibran. Lapor Mas Gibran. Ada nomornya 0 berapa? Mas Gibran buka WhatsApp. Bisa datang ke kantor Istana Wakil Presiden. Ya. Dan bisa nge-DM di Instagramnya. Maaf Mas, itu sudah saya lakukan 5 tahun yang lalu. Wih. Nggak ada hasilnya toh. Waduh.
Kan? Itu pertanyaannya. Jadi masalah It doesn't work ya. sekarang orang ngelapor gitu ya. Ya. Dengan masalah cara ngelapornya di mana, itu aja udah nggak nyambung gitu. Negara ini tuh maunya apa? Gitu kan? Wakil rakyat nih harusnya gitu ya, atau Merakyat. menteri-menteri gitu ya. Lo nggak usah pada pakai admin lah. Kalau menurut gue ya, nggak usah pakai admin. Sendiri aja. Biar apa? Biar lu benar-benar tahu suara rakyat. Karena admin ini kan dia ngumpulin nih 1 minggu ada yang ngomong ini, dia filter lagi gitu. Begitu dia ngefilter, admin ini punya kekuasaan yang besar sekali terhadap aspirasi rakyat. Iya. Masa sih Pak, Mas Gibran mau memberikan kekuatan yang sebesar itu hanya ke beberapa orang saja? Enggak gitulah. Gitu. Dan sekarang lapor Mas Gibran rame nih. Rame. Taruhlah ya, satu kota ini yang ngelapor 1000. BD. Kita ada 600 lebih kota. Berarti ada 600.000 laporan dalam 1 hari. Gimana bacanya? Cap cip cup. Itu yang akhirnya jadi orang punya spekulasi lain lagi Pak. Mendingan nih Pak kalau mau kayak gitu, bikin satu call center Indonesia misalnya. Isinya taruhlah Pak, semua yang belum punya pekerjaan kerja di sana. 1 juta orang kayak kan Bapak pernah janjiin dalam kampanyenya kan. Oh berapa iya. juta orang. 1 juta. Benar. Nyambung. Ini saya ide aja nih Mas Gibran. 1 juta orang tuh kerja semua di sana. Jadi admin, bacain semua, bikin kategori-kategori, bikin kelompok-kelompok. Nanti kalau misalnya ada yang ngomongin tentang jalan, ujungnya kemana. Tapi Pak, nggak cuma sampai di sana. Itu harus ada follow up-nya juga. Yang menarik nih ada satu meetingnya Pak Muarar ya, minggu kemarin kita udah sebutin. Pak Muarar bilang gini, menteri nih ya. Dia nanya sama sekretarisnya. Udah kirim dari udah dapat balasan dari kejaksaan belum? Belum Pak, tapi suratnya udah dikirim. Sudah Pak, ada bukti tanda terimanya nggak? Nggak bisa jawab dia. Nah ini menarik nih. Jadi birokrasi ya, birokrasi kalau mau didigitalisasi itu harus punya mindset digital dulu. Sekarang tuh nggak bisa orang cuma ngirim email, udah saya email ya. Tapi kita nggak tahu dia terima atau enggak. Oke. Ya berhenti informasinya sampai di sana. Itu beberapa kali di meeting itu ya, 2-3 kali lah. Itu netizen komennya sama, pecat aja Pak, pecat Pak. Jadi kalau kita kumpulkan semua komen-komennya kalau lagi meeting itu, rata-rata komennya gini, pecat Pak biar saya yang kerja. Artinya masih banyak Pak orang yang pengen kerja gitu. Iya. Masih banyak orang yang pengen, nih gue buktiin nih. Iya. Saatnya Pak orang yang belum pernah bisa membuktikan untuk negeri ini, buktikan sekarang. Widih. Kasih kami kesempatan. Aduh ya Allah. Terus masih mau masuk jalur khusus? Ya mau lah. Ikut dong. Orang sekarang kan kayaknya kalau nggak ada jalur khusus, wah jalur tikus Pak ada. Orang macet aja pakai jalur khusus, jalur khusus motor. Iya. Sekarang kan wah segala macem dah gitu. Nah itu kalau yang terkait sama judul ya, ini panjang, birokrasinya panjang termasuk sampai ke kebijaksanaan. Ya kembali lagi, kita kan pernah bilang ayo kita dorong digitalisasi dan sekarang kita dorong lagi hilirisasi. Hilirisasi digital berarti semuanya harus dalam negeri. Jadi kalau ada perusahaan judi online harus perusahaan judi online dalam negeri. Yeay.